duit ya. Ini bukan omon-omon aja, capek kita omon-omon. Ya. Ini duit cash ya, udah aku siapkan. Udah aku siapkan ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Bisa sampai 10 miliar. Iya, betul. Netizen Kismin belajar sama gue. Netizen Kismin yang sering kepoin gue. Jadi kerjaan saya tiap hari seperti ini, nggak ada kerjaan. Asik ya, jadi pengangguran asik ya. Nah, kalau lo mau jadi pengangguran kayak gue, nganggur tapi nyantai di rumah, duit ngalir terus, tanya ke gue. Untuk netizen yang kepo nih. Tapi kalau untuk netizen yang pro ke gue atau sopan sama gue, ya gue bahasanya sopan juga. Tapi kalau netizen Kismin, belajar sama gue. Netizen Kismin yang sering kepoin gue. Gimana caranya lo hidup tiap hari, kegiatan lo dalam rumah aja, tapi lo bisa mencukupi kebutuhan lo setiap bulan. Kebutuhan lo apa nih? Kayak gue, kebutuhan gue 100 juta ke atas untuk bayar listrik, beberapa rumah gue ya kan, untuk sekolah anak, untuk ini, untuk bayar karyawan. Dari mana? Nah itu lo harus belajar sama gue. Jadi orang-orang seperti gue ini ya perlu dicontoh. Tanya gimana sih bang? Itu sementara orang-orang dari pagi sampai malam kerja banting tulang, ya kan? Dapatnya cuma segitu-gitu aja. Tapi kok abang di rumah aja bisa membiayai kebutuhan rumah tangga nilainya ratusan juta setiap bulannya? Tanya. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Dengan keilmuan gue, ya. Jadi berdiri sendiri gue, ya. Nggak ada bantu-bantuan, gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militer, militan. dengan mobil begini juga. Siap ya, mobil gini, jangan salah lo. Nih udah naik gunung nih, di gunung kembar aja gue naikin. Oke. Saya tuh benci buta sama Jokowi. Benci buta artinya nggak kenal aja gue bisa benci gitu. Tapi setelah kenal jadi merasa menyesal gitu. Setelah saya melihat beliau, saya meneteskan air mata. Kemarin sempat begitu saya pulang, saya meneteskan air mata. Terkesan sekali saya bertemu dengan Pak Jokowi dalam kondisi beliau sekarang ini gitu. Dan akhirnya saya bertekad bahwa wah, saya harus ada di barisan Pak Jokowi. Walaupun saya sebenarnya pendukung Pak Prabowo kan, relawan militan Prabowo, tapi saya harus ada di barisan Pak Jokowi. Jadi ya kebetulan pas saya ketemu Pak Jokowi ini, akhirnya saya dengan gerbong saya membentuk Termul, artinya organisasi Ternak Mulyono yang selama ini digaung-gaungkan oleh Roy Suryo CS kan gitu. Jadi daripada Roy Suryo menghardik, mencaci maki, mengata-ngatai netizen yang lainnya itu yang gak sepaham dengan dia dengan kalimat Termul, yang mendingan saya kasih wadah. Ini wadahnya Termul, gue Termulnya mau apa? Nanti lu ternak keledai gabung atau lawan gue Ternak Mulyono. Tapi Termul itu nggak terhina bang. Kita mau nanya ini kapan sih abang ketemu sama si Pak Jokowi ini? Hari apa? Kemarin hari Jumat bang. Tanggal? Hari Jumat tanggal 22 Agustus. 22 Agustus 2025 kemarin. Karena memang saya dikasih waktu khusus terakhir gitu. Ya. Tidak nyampur dengan tamu-tamu lain. Alhamdulillah saya bisa diskusi dengan Pak Jokowi. Lah, bukannya Bang Daus dulu anti banget sama Pak D? Saya maki-maki Jokowi dulu ya, waktu saya masih berseberangan dengan Jokowi di 2014, 2019. Saya tuh benci buta sama Jokowi. Benci buta artinya nggak kenal aja gue bisa benci gitu. Tapi setelah kenal jadi merasa menyesal gitu dulu. Memaki-maki Pak Jokowi gitu. Ternyata di sekitaran itu bercerita semua gitu. Pak Jokowi ini dari zaman dia itu sebelum wali kota aja udah sering ngasih-ngasih masyarakat, dapat rezeki ngasih-ngasih. Terus jadi wali kota dia tuh nggak pernah mau diwawancara. Nggak begitu terlalu kayak orang lah nyari-nyari viral gitu kan. Dia kerja aja sampai ada orang lahiran tengah malam pun telepon dia turun. Ini gitu. cerita dari warga dari masyarakat itu sana ya. Gitu. Jadi katanya Pak Jokowi itu nggak suka viral-viral, nggak suka setting-settingan gitu. Ya. Dia orangnya yang dari dulu ya gajinya aja nggak diterima gitu. Gajinya nggak diterima mas di sini, malah dibagi-bagiin.
beli susu, beli beras buat masyarakat sini. Dan dia nggak suka di video dari dulu. Nggak suka pencitraan. Nah mulai pencitraan itu pada saat beliau naik jadi gubernur, Mulai dia mulai di pencitraan. setting gitu. Yang setting timnya. Timnya mungkin nggak tahu lah, tim kampanye dari partainya Iya, gitu. Artinya partainya apa sih Pak Jokowi itu dulu tuh ya? Oh ya udah orang udah tahu lah, gak usah sebut. Saya takut salah. Pak Jokowi itu dari dulu begitu kerjanya. Ya, saat dia jadi gubernur, dia turun-turun ke gorong-gorong itu ya memang kata orang Solo ya memang begitu kerjanya Bapak. Pulang dari situ akhirnya saya bentuk Termul, Ternak Mulyono, organisasi baru yang saya bentuk. Karena dasarnya dari keinginan saya untuk membantah dalil-dalil Roy Suryo CS yang menjelek-jelekan Pak Jokowi selama ini ya, yang mengembet kepada Pak Gibran. Jadi saya bentuk Termul ini ya mudah-mudahan saya bisa mengawal sampai ke Gibran Capres nanti. Saya Ketua Umum dan pendiri organisasi Ternak Mulyono atau Termul, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHSHI MH, SHPIT, SHPDT, CFL, CLA, CCMK, mengajak masyarakat untuk bergabung di organisasi Termul. Termul ini bukan sebutan hinaan. Ya, Termul ini adalah termulia di mata bangsa dan di mata Allah SWT karena kita membela keutuhan bangsa dari provokasi yang dilakukan oleh rombongan Roy Panci dan Rismon Betok. Jadi kami dirikan organisasi Termul ini mengajak masyarakat untuk mari mendukung program kami untuk menjaga stabilitas nasional, karena kalau provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum ya seperti Roy Panci dan Rismon Betok, ini akan terjadi disintegrasi bangsa, akan memecah belah anak bangsa. Mereka tidak segan memanggil negara luar untuk menghakimi presiden kita, untuk menghakimi mantan presiden kita. Ini perbuatan yang syarat dengan pengkhianatan bangsa. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendukung kami, silakan bikin sendiri ya. Ini logonya, logo simpanse ya. Simpanse ini bukan makhluk hina. Simpanse ini adalah binatang yang paling cerdas di antara binatang ya, yang nilai kecerdasannya hampir sama dengan manusia. Makanya kami pakai logo ini karena yang kami lawan ini adalah keledai. Keledai adalah binatang dungu yang jatuh di lubang yang sama, yang dianalogikan sebagai binatang yang dungu dan bodoh. Nah, rombongan Roy Panci sudah saya sebut, mereka adalah binatang keledai yang jatuh di lubang yang sama. Jadi bagi masyarakat yang ingin membuat ini silakan bentuk ya ini. Nah ini tulisannya organisasi Ternak Mulyono atau Termul ya. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini letting tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, saya cucunya Sultan mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya ketua umum LSM KPK pak. Saya pengacara Lipo Dabo. Untuk seluruh relawan terus semangat membela kebenaran. Terima kasih. Dalam sebuah debat antara Firdaus Oyobo dan Roy Suryo terkait kasus ijazah palsu. Saat Firdaus Oyobo disuruh berbicara, ia langsung bilang ke Roy Suryo adalah seekor keledai. Dan respon Roy Suryo sangat menohok. Saya melihat Roy Suryo ini bagaikan keledai. Kenapa? Karena dia loncat di lubang yang sama terus-menerus gitu loh. Bayangkan saja, dia meloncat berkali-kali di lubang yang sama, tetapi tidak dapat apa-apa. Makanya saya kaget ketika Roy Suryo bilang, saya memperjuangkan suara ini, saya tidak dapat apa-apa, saya nggak dapat jabatan, nggak dapat pendana dan lain-lain. Saya bilang nggak mungkin, karena di dalam dunia pergerakan hanya ada dua pilihan kita, ya. You mau dapat hadiah demi kepentingan you, atau you menjadi orang gila yang bodoh, orang sinting yang bodoh. Hanya ada dua. Kalau you bergerak mati-matian mempertahankan ego lu, tetapi menggadaikan harga diri keluarga, tidak menghargai anak dan istri atau keluarganya karena malu melihat orang tuanya seperti itu, berarti kau orang yang bagian daripada orang yang bodoh. Waduh, Karena melakukan kesalahan yang sama, betul. Mas Roy Suryo ini melakukan kesalahan yang sama, sangat bodoh sekali bagaikan keledai, gitu. Karena saya bilang tadi sini, hanya ada dua pilihan dalam gerakan ini. Ya, dalam dunia pergerakan saya aktivis dari tahun 98. Hanya ada dua pilihan. You mau jadi apa? Ketika you membela kepentingan orang, kata beliau kan dia membela kepentingan rakyat. Saya membela kepentingan Pak Jokowi hari ini. Ya. Jadi saya bilang, you membela kepentingan mau dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Mas.
nggak ada investor, nggak ada yang mendanai saya. Ya berarti beli kok di Kalau abang siapa yang nyuruh abang untuk ngelaporin? Nah itu. Tidak ada, kan tujuan. Abang bilang tadi abang Palu gak ada. Kan saya bilang begini, tujuan saya dalam berkegiatan ada dua. Sinteng orang ini. Tujuan saya, ya, mencari jabatan, ya, mencari uang. Abang cari apa kalau gitu dengan ngelaporin? Saya mencari jabatan, mencari uang. Jabatan apa bang? Jabatan saya sebagai ketua umum. Ketua umum di Resimen Pembahas. Iya, Abang baru buat organisasi. Iya, jabatan saya sebagai advokat. Oke. Ya kan? Saya mencari itu. Saya nggak malu-malu kok. Karena kalau ketika saya tidak mencari itu, saya dianggap orang sinting, membela orang tapi tidak dapat apa-apa gitu loh. Abang dapat jabatan katanya Iya. dengan Iya, saya dapat Resimen jabatan. Pembasmi. Iya. Abang sebagai pendukung dari Pak Joko Widodo. Iya, Abang Pak udah Joko Widodo, bilang Pak dapat Prabowo. jabatan dan dapat uang. Itu Iya. tujuan abang. Abang dapat uang nggak? Saya dapat jabatan dengan jabatan ini saya dapat uang bermiliar-miliar uang saya. Duit ya. Ini bukan omon-omon aja, capek kita omon-omon. Ya. Ini duit cash ya, udah aku siapkan. Ya. Nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Tambah lagi bisa sampai 10 miliar. Yang penting begini Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Nah, hari ini kita somasi kau. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Setuju nggak kalau mainnya 3 ronde kali 3 menit tanpa pelindung kepala? Akan tinju siapa? Gue bukan petinju, gue praktisi hukum. Lu cari aja petinju Mike Tyson, lu tantang. Masa gue praktisi hukum datang tinju? Kalau ajak debat hukum boleh sama gue, kan gitu. Adapun ilmu bela diri gue, taekwondo ya kan, boxer atau boxing dan silat yang gue punya, itu bukan buat gue adukan di ring atau di podium tinju atau ring ya, sorry, di gelanggang olahraga tinju, bukan. Itu ilmu bela diri untuk gue simpan buat diri gue sendiri gitu. Kenapa? Gue takut, nih jujur ya, ini kaki gue udah banyak korban Pak, ada yang mati juga. Jujur nih, demi Allah ya, gue takut gitu loh, gue takut dosa karena kaki gue juga udah makan korban ini gitu loh. Makanya kenapa gue nggak mau itu, ya udahlah. Kalau namanya orang diadu begitu kan 50-50, guanya yang sengklek atau dia yang sengklek kan gitu. Tapi gue nggak mau menyakiti orang seperti itu, karena gue bukan seperti itu cara menerapkan semuanya. Lagian gue cucunya Sultan, nggak ada sejarahnya Sultan itu diadu di gladiator kayak si Vicky, nggak ada lah. Sultan itu makan anggur diadu, lu lawan situ ya, gue nonton. Kan Sultan begitu. Ah, kamu udah mati kan, mati lehernya patah, kamu masuk lagi ya. Sultan nontonin, masa cucunya Sultan mau jadi gladiator, orang moyangnya aja nontonin gitu. Lah kan kakek buyut gue kan gitu dulu. Ada pertarungan ya kan, pertarungan ngadu pedang antara sukunya dengan suku itu. Sultannya nontonin sambil begini nih. Oh iya, kamu masuk, kamu tombaknya masuk dalam ya, iya. Makan anggur, mati, kubur. Nah kamu masuk lagi ya. Jadi kan gitu kerjaan Sultan zaman dulu. Jadi Sultan masa sekarang diadu kan terbalik. Gue nontonin gitu loh. Jadi kalau Vicky mau nantang gue, ntar gue siapin orangnya buat lawan dia. Gue terima dia, tapi bukan gue Sultannya. Ada pasukan tempur gue yang bakal lawan dia kalau dia berani gitu, nggak masalah. Gue sebagai penontonnya, gue majuin tim tempur gue. Vicky berani nggak? Gitu loh. Kalau gue sebagai cuci Sultan nggak boleh Pak. Masa Sultan diadu berantem? Sultan tuh kagak pernah berantem begitu. Terus begini nih. Gitu loh. Nggak ada Sultan yang pakai begini-ginian, nggak ada. Sultan itu makan anggur, sebelahnya gundik-gundiknya ya kan, istri-istrinya ya kan. Tolong susu tinggal peres ya, terus minum. Sultan. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Sikat gue coba. Hah? Coba sikat gue. Nggak ada yang nyerang Jokowi dan Gibran. Mereka sendiri yang minta diserang. Urusan ijazah. Kalau emang asli tinggal tunjukin aja ke muka Roy Suryo. Kelar urusan. Belum lagi urusan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Wajar aja kalau rakyat menagih janji. Bacot lo, tai. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya. Kecil sama saya. Ya, bagaikan bumi dan langit. Kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien.
Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan tempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah euforia kau Hotman, ya lawan kau saya nggak akan pernah mundur sekalipun. Orang bisa bilang kau besar, tapi untuk dengan saya, jangan coba-coba kau nggak ada apa-apanya sama saya. Suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Saya pengacara Rimbo Dabo, siapa Hotman? Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Joglo, gue sikat semua. Bilang Hotman Paris, Hotman Poris, Hotman Joglo, Hotman Ciseng, gue sikat semua. Ya ingat, gue borong semua itu. Jadi ada orang bikin organisasi ternak Mulyono, jadi dia bangga jadi ternak. Di dalam Al-Quran digambarkan memang ada orang-orang memang lebih rendah dari ternak, memang ada. Lahum qulu ya, tadi itu yang saya baca tadi itu. Pengacara yang ternak mudah-mudahan sadar, rakyat yang ternak mudah-mudahan sadar, apa yang kamu bela, apa yang kamu dukung, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini belum pasti, tidak pasti. Kenapa Anda bela mati-matian? Bahkan pasti kebohongan. Adek gue tuh, lulusan Mercubuana. Sekarang ngojek di Grab. Jadi gimana? Kalau masalah dukun lu percaya nggak? Ini adek gue nih, adek kandung nih. Dia sekarang ngojek. Grab ya? Gojek. Ini sarjana ekonomi nih, akuntansi. Mercubuana, IP-nya 3, berapa dulu? 3,9. Tapi sayang, dia nggak mau kerja, maunya ngojek doang. Ya Allah. Kenapa sih lu nggak mau jadi orang kaya? Kenapa sih? Coba. Kenapa lu nggak mau jadi orang kaya? Seperti yang di Facebook. Di dunia ini kayak supermarket. Makin lu masuk belanja di supermarket, banyak ambil barangnya, lu pasti akan ketahan di kasir. Dan itu lu dituntut minta pertanggungjawaban. Apa? Bayar. Lu harus bayar apa ya barang yang lu udah ambil. Perumpamanya seperti itu di akhirat nanti pada mahsyar. Kalau seandainya orang udah terlanjur kaya kayak gue gimana? Kita mah manusia jalanin peran kita, takdir kita yang Allah berikan. Gitu aja. Nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Intinya sih seperti itu di hidup di dunia ini. Nggak usah berlebihan, karena Tuhan Allah itu nggak suka hamba yang berlebih-lebihan. Biasa aja, lu sekarang dikasih kadar takdir oleh Allah sebagai pengusaha kaya raya atau apa gitu. Lu jalanin aja, tapi jangan berlebihan. Terus lu nggak suka kalau jadi orang kaya? Lu gua kasih perusahaan nggak mau? Gua kasih perusahaan, gua kasih fasilitas, lu nggak mau? Kenapa? Biarlah gue hidup di dunia ini dengan peran gue seperti itu. Sebagai Gojek? Ya. Percuma ijazah sarjana lu? Nggak usah. Sarjana itu cuma identitas di dunia. Susah berarti lu? Emang lu ditanya di akhirat nanti jasa sarjana. Jadi susah dong lu untuk majunya. Terus pendapat lu tentang dukun gimana? Lu percaya nggak sama dukun? Dukun itu ada. Hal yang goib itu di ajaran agama Islam itu harus wajib percaya hal yang goib. Tapi untuk kita mengarah kita perdukunan, kalau bisa jangan. Praktek perdukunan kalau bisa jangan. Emang kenapa? Nggak bisa, itu dilarang agama. Waktu zaman jahiliyah dulu, kenapa agama itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab? Karena pada waktu itu tingkat mistik perdukunan itu, kebodohan itu terlalu merajalela. Jadi Allah turunkan Rasulnya. Berarti menurut lu orang-orang yang berjalan di jalan perdukunan bodoh gitu? Ya iya, sama aja lu balik lagi ke jalan jahiliyah dong. Agama udah diturunin. Oh gitu? Buat jadi jalan yang benar.
Lu malah lari ke dukun, gimana sih? Ya, tapi kan dukun yang sekarang modern, udah dimasukin Tetap ke aja dari zaman Kibenen Nabi Adam sampai hari kiamat namanya dukun ya tetap dukun. Lu mau pakai alibi apa tetap dukun. Udah. adek gue tuh, lulusan mercubuana.